Sahabat Curhat. Buku ini adalah judulnya tentang bukan jalan pintas. Bagaimana seseorang mencapai sebuah impian dari tidak ada apa-apa, tidak mungkin menjadi mungkin dengan impiannya itu tercapai. Nah, untuk mencapai sebuah impian itu tidak boleh dengan cara yang pintas, tapi membutuhkan namanya proses. Dan teman-temanku itu mereka bisa pergi nonton. Zaman itu kan masih zaman-zaman terkenal namanya bioskop. Mereka pergi nonton bioskop. Saya nggak bisa. Teman juga tidak ada. Nggak ada yang mau berteman. Karena kondisi ekonomi, prinsip hidup saya sampai hari ini, sepanjang Tuhan kasih saya umur yang panjang, saya harus menjadi berkat buat generasi muda. Menjadi berkat buat generasi muda, bagaimana anak-anak muda itu bisa dicerdaskan mereka lewat pendidikan. Seringkali di dalam kehidupan kita ingin mencapai suatu keberhasilan dengan cara yang cepat, yang instan gitu. Tapi apakah benar itu yang dinamakan proses keberhasilan? Nah, sahabat curhat, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yang tentu nanti akan membagikan kisah perjalanan kehidupan beliau. Dan untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Iya, selamat malam Pak Septe. Selamat malam Bu Ane. Iya, gimana nih kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar baik, apalagi Batam saat ini agak panas ya. Agak panas ya. Tapi cukup baik, Tuhan baik ya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir ya Pak di podcast Curhat bersama New Life. Ya, sama-sama Bu Ane. Senang saya bisa diundang di tempat ini bersama dengan New Life ya, curhat bersama. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya untuk masyarakat Kota Batam, Bapak ini sudah tidak asing. Tapi mungkin ada sahabat curhat yang menyaksikan di luar Kota Batam ingin lebih mengenal siapa ya narasumber kita. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri. Baik. Saya perlu memperkenalkan diri karena saya Bu Ane sadar belum terkenal. Nah, jadi nama saya adalah pendeta Dr. Septerianus Warubu, Magister Teologi. Saya sebagai gembala sidang di Gereja Gapkin Jemaat Batam dan juga sebagai seorang akademisi mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Huperetes Batam dan juga menjabat sebagai ketua Sekolah Tinggi di STT Huperetes Batam. Saya sudah menikah, punya istri namanya Nita Marsiana Zerumi dan punya 3 anak. Yang pertama perempuan Caroline, yang kedua Gilbert, dan anak yang ketiga masih kecil Gideon. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya Bu Ane. Luar biasa. Nah Pak, pada malam hari ini kita ngangkat tema jalan pintas nih Pak. Dan kita juga akan membahas tentang proses perjalanan hidup Bapak ya Pak. Memangnya apa sih Pak proses yang paling sulit dari kehidupan Bapak dan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan Bapak melalui proses tersebut? Baik. Kalau berbicara tentang proses yang paling sulit yang saya alami, yang pasti sangat banyak ya. Ya, sangat banyak sekali. Kebetulan saya ini lahir dari keluarga yang secara ekonomi pas-pasan dan juga saya bukan anak kota. Nah, saya ini lahir di Nias, Pulau Nias, baru satu daerah kota, bukan kota, desa yang cukup jauh untuk menjangkau kendaraan. Pada masa itu, masa kecil juga susah. Kalau kami mau ke kecamatan, kami harus berjalan sekitar 10 kilo. Jadi perjuangan yang sulit yang saya alami adalah dalam hal menempuh pendidikan.
Ya, saya punya cita-cita seperti teman-teman yang lain bisa kuliah, bisa sekolah seperti teman-teman yang lain, sementara saya terbatas dengan ekonomi, baru dengan akses jalan itu juga yang susah untuk pergi ke sekolah. Nah, tapi berjalannya dengan waktu, karena saya punya tekad dalam hidup ini, saya harus mau berubah nasib. Itu sejak kapan Pak muncul tekad itu? Saya mulai muncul tekad itu adalah semenjak saya SMP. Oke. Nah, semenjak saya SMP, saya sudah mulai timbul dalam hati, saya tidak mau seperti begini-begini terus hidup ini. Nah, bagaimana cara untuk mengubah nasib adalah hanya dengan satu cara, menempuh pendidikan. Dengan hal itu saya mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Tamat SMP, saya pergi ke kota Sibolga. Nah, saya pergi ke kota Sibolga, saya sekolah di sana SMA, saya tinggal di rumah saudara sambil saya bekerja, dan saya narik becak untuk memberikan kehidupan setiap hari. SMA itu SMA. Pak? Oh. Jadi saya narik becak, baru setelah pulang sekolah narik becak, setelah narik becak, malamnya saya jualan di pelabuhan. Kebetulan kami tinggal itu di Sibolga, dekat pelabuhan, penyeberangan antara kota Sibolga menuju Gunung Stoli. Nah, singkat cerita, dengan perjuangan yang saya lakukan, sampai kuliah pun saya tetap berjuang dengan bermodalkan hanya satu tekad, saya harus berhasil dalam hidup ini. Nah, dan itulah proses yang saya alami, dan menikah juga malah proses. Menikah ketemu di Batam tuh Pak? Enggak, saya menikah itu ini di Purwokerto. Oh, di Jawa. Jawa. Nah, kebetulan istri saya saat ini adalah kami satu kampus. Oh. Dia adik kelas. Oh, adik kelas, ya. Jadi sana kami menikah tahun 2016. 2016. Orang Jawa istrinya Pak? Istri saya orang Nias juga. Orang Nias juga. Oh, iya. Gitu Bu Anako. Oh, lalu gimana Bapak tetap bisa, karena tadi Bapak sampaikan punya tekad ya Pak, ingin berhasil gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri dalam proses yang melelahkan itu, selain tekad, dukungan dari keluarga gimana sih Pak? Kalau dukungan dari keluarga tetap mendukung. Keluarga tetap mendukung. Tetap mendukung. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, ya mereka hanya bisa semampu mereka. Nah, tapi saya bersyukur dalam hidup ini Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang saya percaya adalah itu orang yang Tuhan kirim untuk menolong hidup saya. Oh, oke. Waktu saya kuliah di Jawa, ada satu keluarga, mereka adalah gembala sidang saya, dan juga sebagai pemilik dari kampus STT Soteria di mana saya kuliah waktu itu. Mereka ini adalah yang banyak menolong hidup saya. Sampai saya kuliah S1, sampai kuliah S2, keluarga inilah yang menolong dan memberikan banyak kesempatan kepada saya. Sehingga saya sampai di titik tersebut, dan mereka juga menikahkan saya. Mereka sangat baik. Iya. Full support ya. Iya, mereka sangat support. Sampai saya juga pelayanan di gereja di mana orang tua rohani saya ini sangat memperhatikan. Dan selain itu ya sebagai orang percaya, dan saya juga karena sekolah teologi, sambil saya berdoa, terus berdoa dan berharap dan bekerja apa yang saya bisa lakukan, dan juga sungguh-sungguh untuk belajar. Gitu, luar biasa. Ya. Dan sampai akhirnya dari perjalanan hidup Bapak tuangkan di dalam sebuah buku ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ini adalah buku, bukan jalan pintas, ini adalah cerita hidup saya. Dimulai dari saya SMP sampai saya kuliah, menikah, kuliah doktor, dan juga pengembalaan, sampai ada di kota Batam, semua saya tuangkan di sini. Dia cerita berupa kesaksian dan juga motivasi buat anak-anak muda bahwa kita punya kesempatan ketika kita memiliki kemampuan, ketika kita memiliki namanya kemauan.
Kita punya kesempatan kalau kita punya kemauan. Kita punya kemauan. Oh, oke. Jadi tidak ada namanya proses instan. Makanya judul buku saya ini adalah bukan jalan pintas, tapi kita harus dibentuk oleh waktu. Jadi guru yang paling berharga itu dalam hidup saya adalah waktu yang sudah saya lewati itu sampai ada di titik ini. Gitu Bu Ana. Yang apa, guru terbaiknya adalah waktu ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalnya sahabat curhat nih Pak lagi bergumul ya pada malam hari ini, mungkin lagi lelah dengan proses kehidupannya gitu ya, ada nggak sih yang mau Bapak sampaikan? Mungkin di rumah kan, aduh kayaknya hidup ini capek banget, melelahkan banget gitu. Ada nggak sih yang mau Bapak sampaikan buat anak-anak muda nih di rumah yang menyaksikan? Kalau kita berbicara tentang capek lelah, pasti Bu Ana, pasti capek. Kalau kita mau berhenti, sebenarnya kita mau minta untuk berhenti. Tapi gini, ada satu yang membuat kita terus akan bergerak dalam hidup ini adalah karena kita punya namanya adalah motivasi. Motivasi hidup kita atau visi kita itu mau ngapain ke depan. Jadi anak muda harus punya visi. Apa yang akan mau dicapai? Visi itulah yang akan menggerakkan kita. Visi itu yang akan membakar semangat kita untuk terus akan berjuang. Nah, visi saya adalah dari dulu menjadi seorang hamba Tuhan. Oh, dari dulu itu ya, semenjak saya SMA itu saya punya visi. Karena Tuhan pernah tolong saya dalam hidup ini. Suatu saat saya melakukan perjalanan dari Sibolga ke Pulau Nias itu, singkat cerita kapal kami itu mau tenggelam. Oh, oke. Semua pada historis dan sudah tidak ada harapan lagi. Dan pada saat itu saya punya bernazar sama Tuhan, Tuhan kalau saya selamat dari kapal ini, maka saya mau menjadi hamba Tuhan. Dan papa mama saya juga mereka selalu mendoakan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, jadi terkonfirmasi lah dengan kejadian tersebut, dan mulai hari itu saya imani, baru saya punya tekad bahwa hidup saya harus menjadi berkat buat orang lain. Gitu Bu Ana. Dan orang tua saat ini bangga sekali, mungkin bukan hanya seorang hamba Tuhan, tapi Bapak tadi bilang sampaikan jadi ketua STT juga ya Pak. Luar biasa sekali dari perjalanan hidup Bapak tersebut. Nah kalau misalnya waktu Bapak menjalani proses kehidupan Pak, pernah nggak sih Pak waktu SMP, SMA seperti itu, Bapak sekolah sambil bekerja, pernah ngerasa iri nggak sama kehidupan orang lain atau bandingkan diri? Bukan hanya iri sebenarnya, bahkan pernah saya putus asa dalam hidup ini. Putus asa? Pernah putus asa. Karena saya coba membandingkan diriku dengan orang lain, enak kali yang mereka sekolah. Agak sedih sorry. Jadi saya melihat teman-teman sebaya saya waktu saya SMA itu, biasa masih anak muda ada gengsi. Pulang sekolah mereka dijemput sama papa mama mereka. Mereka bisa naik angkot. Padahal hari itu naik angkot, kalau anak sekolah itu adalah hanya jauh dekat itu hanya 500 perak loh, buat di kota Sibolga naik angkot. Saya itu nggak bisa naik angkot. Harus saya jalan kaki dari tempat saya kos di tempat saudara untuk pergi ke SMA. Saya dulu SMK bukan SMA. Dan teman-temanku itu mereka bisa pergi nonton. Zaman itu kan masih zaman-zaman terkenal namanya bioskop. Mereka pergi nonton bioskop, saya nggak bisa. Teman juga tidak ada, nggak ada yang mau berteman. Karena kondisi ekonomi dan karena saya anak desa nggak bisa bahasa Indonesia Bu Ana. Waktu saya mau ke SMA, saya tidak lancar tuh bahasa Indonesia. Nah, jadi keterbatasan yang saya miliki pada masa itu yang membuat saya minder. Dan pernah putus asa tidak mau sekolah lagi, saya pulang kampung. Tapi papa mama saya yang selalu mendorong,
abang saya yang selalu mendorong, kamu kan pasti bisa, berjuang. Tidak ada lagi yang bisa menolong kita, menolongmu tanpa dirimu sendiri yang bisa menolong. Papa mama hanya bisa berdoa. Jangan sampai kamu sama dengan kehidupan papa mama yang saat ini, yang susah. Nanti ke depan juga kamu akan lebih susah kalau kamu tidak sungguh-sungguh untuk sekolah. Dan itulah perkataan itu yang jadikan sebagai motivasi dalam menjalankan kehidupan. Gitu, Bu Ana. Jadi hidup kita ini harus ada motivasi ya Pak. Harus ada. Nah kalau misalnya sahabat curhat nih Pak, malam hari ini hidup banyak proses yang melelahkan, terus nggak ada motivasi, apa sih yang harus dilakukan Pak? Kadang kan, aduh udah capek, ya udahlah hidup sekedarnya aja, motivasi juga nggak ada yang memotivasi misalnya. Di tengah keraguan-raguan sahabat curhat ini, langkah apa yang harus diambil nih Pak? Langkah yang harus diambil adalah harus punya mentor. Harus punya mentor. Harus punya mentor. Nah carinya di mana mungkin? Mau punya mentor di mana ya? Kalau saya punya mentor adalah orang tua saya sendiri. Papa mama saya mentor saya. Nah, papaku itu adalah orangnya keras. Tapi dia selalu memiliki visi yang besar. Oke. Nah, jadi mereka lah yang memberikan saya motivasi dan saya berkaca dari kehidupan papa mama saya. Itu mentor utama saya. Orang tua. Orang tua. Nah, papa mama saya orang sederhana, nggak ada sekolah. Tapi saya melihat kepribadian dari papa mama saya itu adalah itu yang menjadikan sebagai role model dalam kehidupan. Itu yang pertama, harus punya mentor yang tepat. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan adalah juga akan menentukan bagaimana visi kita itu bisa akan tercapai. Lingkungan. Nah, pastikan bahwa lingkungan kita adalah menjadi lingkungan yang bisa memberikan kita energi yang positif, bukan energi yang negatif. Dan sebagai orang percaya, sudah pasti kita hanya tetap kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang langkah-langkah yang bisa diambil ya. Dan itu saya sudah mempraktekkan, Bu Ana. Jadi yang pertama harus punya mentor gitu ya, orang tua gitu ya Pak. Lalu lingkungan juga ya Pak, harus mendukung. Dan yang ketiga tetap harus andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Iya. Dan ini ada sahabat yang menyaksikan nih Pak, sahabat curhat dari live TikTok ya Pak. Mungkin ada yang baru bergabung. Nah, jalan pintas dalam hal apa yang dimaksud dalam tema ini ya, kayak gitu. Karena mungkin kalau orang ngelihat sekilas jalan pintas, pemikirannya bisa kemana-mana nih Pak. Sahabat curhat, buku ini adalah judulnya tentang bukan jalan pintas. Bagaimana seseorang mencapai sebuah impian dari tidak ada apa-apa, tidak mungkin menjadi mungkin dengan impiannya itu tercapai. Nah, untuk mencapai sebuah impian itu tidak boleh dengan cara yang pintas, tapi membutuhkan namanya proses. Jadi itu yang dimaksud. Jadi proses ya, bagaimana untuk mencapai sesuatu harus melewati namanya proses yang dibentuk oleh waktu. Begitu, Bu Ana. Oke, jadi terjawab ya sahabat curhat, jadi butuh proses ya. Nah, kalau dari Pak Septes sendiri, orang kan ngelihat saat ini nih ya, mungkin kalau orang ngelihat saat ini Bapak udah sukses nih, udah berhasil, udah jadi gembala, ketua gitu, seorang ayah juga, seorang suami, orang ngelihat hasil akhirnya seperti ini. Nah, menurut Bapak sendiri, definisi kesuksesan itu apa sih Pak? Definisi kesuksesan itu adalah bukan hasil akhir. Bukan hasil akhir. Tetapi proses yang dialami,
proses yang dijalani dan proses itu tercapai, itulah kesuksesan yang sejati. Itulah kesuksesan yang sejati saat orang itu Melewati proses itu. berhasil melewati proses Melewati tersebut ya. proses. Karena sukses ini tidak dilihat hanya dalam satu segi, Bu Ano. Kadang-kadang orang berpikir sukses itu kalau punya duit, Betul. punya mobil, Iya. punya perusahaan, itu juga bagian dari sukses. Tapi mereka sampai kepada titik tersebut kan melewati namanya proses ini. Ketika itu tercapai, maka ada kepuasan. Iya. Itulah kesuksesan. Itu menurut saya, Bu Ana. Iya, jadi saat seseorang berhasil melewati prosesnya gitu ya. Jadi Ya. bukan melihat dari hasil akhirnya, oh sekarang dia udah hebat, luar biasa. Tapi perjalanannya yang orang kadang nggak tahu ya, Pak. Ya. Perjalanan itulah harga yang paling mahal. Yang orang tidak pernah tahu. Iya, iya, betul. Nah, bagi orang yang melewati itulah yang disebut, bagi saya itulah kesuksesan. Saat kita sukses sekarang berarti kalau dulu mungkin kalau saya ilustrasikan dulu kita bisa iri melihat kehidupan orang lain, tapi saat kita sekarang orang yang iri melihat kita, Iya. gitu nggak sih, Pak? Betul. Tapi mereka tidak tahu bagaimana prosesnya. Bagaimana kita tidak makan. Oh, Bagaimana kita tidak tidur. Orang tidur 10 jam, kita mungkin hanya 4 jam, kadang 2 jam kita tidur, bergumul, mengerjakan apa yang menjadi impian kita. oh, mengerjakan apa yang jadi impian kita. Iya. Kalau Bapak melihat kisah perjalanan hidup Bapak dulu dan Bapak lihat kondisi Bapak saat ini, ada nggak hal apa sih yang mengubah cara pandang Bapak melihat kehidupan gitu ya saat ini? Ya, hanya satu, Bu Ana. Saya melihat proses perjalanan kehidupan saya bersama dengan keluarga sampai hari ini, hanya satu, adalah itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau dipikirkan, siapakah saya ini? Tidak akan bisa sampai kepada titik tersebut kalau itu bukan karena anugerah Tuhan. Dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lewat doa. Itu buat Bergantung kepada Tuhan dan ada doa di dalamnya ya doa Pak. di Ya? dalamnya. Yang orang tidak pernah bisa melihat akan hal itu. Iya. Jadi sampai saat ini apa prinsip hidup yang tetap Bapak pegang nih? Prinsip hidup saya sampai hari ini, sepanjang Tuhan kasih saya umur yang panjang, saya harus menjadi berkat buat generasi muda. Menjadi berkat Buat generasi muda, bagaimana anak-anak muda itu bisa dicerdaskan mereka lewat pendidikan. Itu visi, dan mereka juga mengenal Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada saya. 2012 agak mundur sedikit, Bu Ana, Iya. karena saya melihat berkaca dari kehidupan saya yang tidak mungkin kuliah, karena saya sudah ditolong oleh Tuhan saya kuliah, maka 2012 itu saya keliling Pulau Nias untuk mencari anak-anak muda yang mau melayani Tuhan. Oh, 2012. 2012, 2014 saya diutus oleh salah satu yayasan, yayasan Yesus Juru Selamat yang tadi saya ceritakan, Bu Ana, orang tua rohani saya, di mana dulu saya sekolah. Nah, saya berjuang bagaimana supaya anak-anak daerah ini mereka punya pendidikan, karena saya punya akses adalah hanya di sekolah teologi. Saya berjuang. Saya tembus ke sinode, dan hari ini 2026 ada sekitar 20 orang lebih anak-anak muda yang tadinya itu adalah tidak punya pengharapan, yang sekarang mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di bidang kerohanian.
Menjadi pendeta di gereja ONKP, gereja suku yang ada di Pulau Nias. Ada 20 lebih anak-anak muda yang sekarang mereka sudah menjadi hamba Tuhan. Wow, luar biasa. Dan sampai hari ini saya selalu punya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan kasih saya relasi dengan orang, selagi memperjuangkan anak-anak muda, saya sangat terbeban dengan Pulau Nias. Oh, Bapak Sangat terbeban dengan anak-anak Nias. Karena saya pahami bagaimana kehidupan ekonomi kami di Pulau Nias. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membangun hubungan dengan Wakil Bupati Nias Barat, supaya anak-anak daerah itu bisa sekolah. Melalui saya ada teman, saya terus mencari gimana cara supaya anak-anak Nias ini bisa mereka mengenyam pendidikan, karena hanya lewat pendidikanlah kehidupan itu bisa diubahkan. Begitu juga dengan lewat STT Hyperretes Batam, di mana saya menjadi ketua, dan terus akan berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak muda yang terhalang dengan biaya ekonomi. Maka saya bersama dengan tim berupaya untuk mencari solusi supaya anak itu bisa sekolah. Wow, luar biasa sekali. Gitu. Banyak. Itu yang menjadi harapan Bapak selalu ya Pak, yang di dalam doa-doa sampai Bapak. hari ini. Luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya sahabat curhat nih Pak yang menyaksikan, mau dapatkan bukunya, ini dijual ya Pak ya? Iya. Bisa hubungi Bapak mungkin? Boleh. Bagi yang mau mendapatkan bukunya bisa menghubungi saya di nomor WA 085 227 507 488, atau juga bisa menghubungi Bu Ana juga bisa ya. Nanti saya sampaikan kepada sahabat Bapak. curhat bisa juga menghubungi ya. Iya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak ada nggak sih Pak kata-kata hari ini atau quotes of the day nih yang mau Bapak sampaikan buat sahabat curhat yang menyaksikan, yang mungkin masih dalam proses kehidupan, masih berjuang? Oke. Ada kata-kata, jangan tunggu sempurna untuk menjadi pemimpin, ya. Tapi mulailah mengerjakan apa yang bisa engkau kerjakan saat ini, karena itu yang akan menentukan masa yang akan datang. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh Pak Septe. Sama-sama. Terima kasih buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Terima kasih buat waktu dan kehadirannya. Tuhan memberkati. Sama-sama Bu Ana, saya sangat senang sekali bisa ada di tempat ini. Iya. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu, bisa kita bercerita lagi. Iya, Terima kasih. Iya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang sudah menyaksikan podcast ini. Kami percaya nilai-nilai yang sudah dibagikan oleh Pak Septe boleh memberkati kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya sahabat curhat, terus saksikan podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.